Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Hari ini kita masih akan belajar menggunakan software simulasi pakai Tracer. Kali ini yang kita akan bahas adalah modul 2.7.6 tentang implementasi konektivitas dasar, implement basic connectivity. Di sini kita akan mengkonfigurasi baik itu switch 1, switch 2, kemudian kita akan mengkonfigurasi PC, kita akan ngasih IP address, serta switch management interface, SMI, atau yang lebih dikenal sebagai VLAN, Virtual Local Area Network, VLAN. Baik, kita langsung aja. Di sini ada beberapa part, ada 3 part yang kemudian kita akan kerjakan. Di part pertama kita akan mencoba mengkonfigurasi switch 1 dan switch 2. Oke. Perintah yang pertama, kita diminta untuk mengkonfigurasi hostname. Konfigurasi hostname kita akan konfigurasi dari global config. Kalau ada yang masih belum paham tentang konfigurasi dasar, silakan lihat video saya yang pertama. Kita di sini mengkonfigurasi hostname-nya menjadi S1. S1 ingat, case sensitif. Kemudian di sini ada 2 password yang perlu kita kasih. Yang pertama untuk password line console, jalur konsol, passwordnya adalah Cisco. Kemudian yang kedua adalah password untuk privilege, yang digunakan adalah flash. Kita masuk dulu untuk yang konsol, line console 0. Nah, password yang digunakan adalah Cisco. Jangan lupa password konsol harus aktif ketika kita login. Oke. Selanjutnya adalah enable. Nah yang kita gunakan adalah secret, bukan password. Karena secret itu lebih secure. Karena dia terenkripsi. Secret. Secretnya adalah class. Oke, kemudian di sini di step 3 kita diminta untuk verifikasi, tapi kita skip dulu karena di sini diminta juga untuk ngasih banner. Perintah banner adalah banner message of the day, MOTD. Di sini kita kasih karakter pembuka. Ini kita copy aja misalnya biar tidak perlu menuliskan. Kita pastikan di sini, jangan lupa ditutup juga dengan karakter yang sama dengan karakter pembukanya. Dan enter. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita masuk ke step 4. Step 4 kita diminta untuk menyimpan konfigurasinya ke NVRAM. Perintahnya adalah copy running config startup config. Copy running config startup config. Enter. Enter. Nah, sekarang kita coba tes. Di sini sudah ada, ini bannernya yang tadi. Password yang kita gunakan adalah Cisco. Ingat, passwordnya tidak akan muncul karakternya. Cukup tulis sesuai dengan passwordnya. Kemudian enable, ini passwordnya class. Enter. Seperti itu. Oke, konfigurasi switch 1 sudah selesai. Di step 5 kita diminta untuk mengkonfigurasi switch 2. Konfigurasinya sama. Oke. Di sini kita akses dulu hostname-nya. Bedanya di sini hostname-nya jadinya S2. Kemudian kita masuk ke line console 0, password Cisco, kemudian kita masukkan
enable secretnya adalah class, kemudian kita tambahkan banner, message of the day, kita gunakan message yang sama, kemudian kita save, copy, running config, setelah config, enter. Oke. Switch 1 dan switch 2 untuk konfigurasi dasar, basic configuration sudah selesai. Sekarang kita akan mengkonfigurasi PC. PC akan dikonfigurasi sesuai dengan IP address dan subnet mask yang ada di tabel. PC 1 kita akan konfigurasi menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet 255.255.255.0. Gateway dan DNS tidak perlu kita konfigurasi. Untuk di PC 2 kita akan gunakan 192.168.1.2 dan subnet 255.255.255.0. Hey. Nah, kalau kita cek result, ini nilai saya sudah 68. Kalau kita cek result, misalnya, kita lihat di sini bahwa untuk PC 1, IP dan subnet itu sudah benar. PC 2 untuk IP dan subnet itu juga sudah benar. Switch 1, konfigurasi dasar sudah benar, kecuali untuk bagian VLAN. Oh, di switch 2 ada konfigurasi yang kurang. Nah, ini saya sekalian contohkan. Ketika ada konfigurasi yang kurang, kita tinggal tambahkan. Kita tinggal tambahkan konfigurasi yang kurang tersebut di switch 2-nya. Oke. Di sini ada konfigurasi yang kurang. Kita belum tambahkan agar password ini itu aktif ketika login. Kita masuk lagi. Configure terminal, line console 0, langsung aja login. Nggak perlu ketik password lagi karena passwordnya sudah ada di atas. Kita langsung aktifkan ketika dia login. Sehingga kalau kita cek result lagi, loginnya sudah masuk. Jadi seperti itu. Ketika kita ada kesalahan, kita cukup tambahkan atau timpa message komen yang kurang. Sekarang kita masuk ke part yang ketiga. Part yang ketiga kita diminta untuk mengkonfigurasi switch management interface. Apa itu switch management interface? Switch management interface atau yang lebih dikenal sebagai VLAN, Virtual Local Area Network, virtual LAN, merupakan sebuah software based address yang kemudian dipakai di perangkat-perangkat yang sebenarnya tidak didedikasikan untuk punya IP address. Contohnya misalnya switch. Switch itu adalah perangkat di layer 2. Kalau kita lihat dari layer OSI, dia berada di layer 2, di data link. Data link itu tempatnya adalah physical address, MAC address. Jadi dia tidak punya IP address. IP address itu baru ada di layer 3, di router. Nah, karena switch itu tidak punya IP address, terjadi kesulitan ketika kita mau melakukan remote terhadap switch. Misalnya, kita punya switch manageable. Kemudian kita mau rubah ada konfigurasinya misalnya. Kita mau rubah konfigurasinya atau kita mau mematikan 1 port, 2 port misalnya. Maka kalau tidak bisa di remote, kita harus secara fisik terkoneksi ke switch tersebut. Kita harus datang ke switch-nya. Kalau switch-nya mudah diakses saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya switch-nya sudah berbeda gedung, berbeda wilayah misalnya, maka itu akan jadi kesulitan. Tidak seperti router yang memang secara default itu bisa kita kasih IP address, switch itu tidak bisa karena dia berada di layer 2. Oleh karena itu, di switch manageable dibuatlah IP address, dibuatlah sebuah interface virtual. Jadi basisnya software, yang ngatur adalah Cisco IOS-nya itu.
Jadi diatur di dalam software tersebut agar bisa diberikan IP address. Karena sifatnya virtual, dia tidak punya port fisik. Port fisiknya yang ikut port fisik yang ada di dalam switch itu. Misalnya 16 port, ya 16 port itu yang kemudian bisa kita akses masuk ke switch interface virtual tersebut. Nah, interface virtual ini yang kemudian sering disebut sebagai VLAN. Nah, di sini ada interface VLAN yang kemudian kita perlu create. Secara default, switch sudah punya interface VLAN. Nah, VLAN-nya adalah VLAN 1, tapi kita bisa nambahkan VLAN lain. Misalnya kita menambahkan VLAN 2, VLAN 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk lagi ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan IP address VLAN 1. Setelah masuk interface VLAN 1, kita diminta untuk ngasih IP address. Nah, IP address-nya sesuai yang di tabel ini. 192.168.1.253 dan seterusnya. IP address 192.168.1.253 dengan subnetnya 255.255.255.0. Jangan lupa, karena interface di switch itu sebagian besar dalam kondisi mati, maka kita perlu hidupkan. Perintahnya adalah no shutdown. Di sini akan ada keterangan bahwa interface VLAN 1 change state to up. Nah, ini sudah up, sudah hidup. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP yang sama, VLAN juga di switch 2. Exit. Interface VLAN 1. VLAN 1 ya, bukan jadi VLAN 2. IP address. Lihat IP address-nya berapa di sini. 192.168.1.254. 255.255.255.0. No shutdown. Oke. Setelah kondisinya sudah up, di sini kita diminta untuk memverifikasi. Perintahnya adalah dengan show IP interface brief. Show IP interface brief. Perintah itu kita kerjakan dari privilege mode. Show IP interface brief. Di sini kita bisa lihat interface yang kemudian ada di switch tersebut, mana yang terkoneksi, mana yang enggak. Nah, kalau kita lihat di sini, ada dua yang terkoneksi nih, fast ethernet 1, fast ethernet 2. Ini merupakan perangkat yang terkoneksi ke switch 1, karena ini di switch 2, dia terkoneksi ke switch 1, dan yang terkoneksi turun ke PC 2. Nah, kemudian ada interface VLAN. Nah, ini VLAN yang tadi kita sudah kasih IP. Posisinya sekarang sudah up. Begitu juga dengan switch 1. Show IP interface brief. Posisinya sama. Di sini ada dua interface yang hidup, satu ke switch 2, yang satu turun ke bawah ke PC 1. Dan satu interface VLAN 1 yang sudah posisinya up. Sekarang kita bisa coba ngeping. Misalnya kita ping ke switch 2 misalnya. Ping ke switch 2. 192.168.1.254. Oke, sukses. Sekarang kita coba ngeping ke PC 2. Sukses. Kita nyoba ping ke PC 1. Sukses juga. Sekarang kita coba dari PC 2. Kita pakai command prompt ping
Misalnya ke PC 1, 192, 168, 1.1. Sukses. Kemudian kita coba ke switch 1, 253. Sukses juga. Nilai di sini sudah 100. Baik, silakan dicoba. Langkah-langkahnya seperti tadi. Nanti kita akan ketemu lagi di latihan yang lebih kompleks lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.